Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kami dari kelompok 2 Muhammad Yusran Nur, Firdayanti, Nurul Ulfa, Farina Nur Mahdi, Nurul Khairun Nisa, Rizky Ayu Aryani. Di video kali ini kami akan membahas tentang alat-alat optik. Apakah kalian tahu apa itu alat optik? Mari kita simak penjelasan berikut. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Alat optik merupakan alat yang berbentuk prisma, cermin, dan lensa sebagai alat utamanya. Tahukah sahabat, apa saja sih macam-macam alat optik itu? Yang pertama, yaitu mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita, itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Yang kedua, kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata berfungsi dengan mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Yang ketiga, kamera. Kamera adalah alat optik yang berguna untuk menghasilkan gambar melalui proses fotografi, yaitu proses menghasilkan gambar dengan cahaya pada film. Pada kamera terdapat sebuah lensa cembung untuk membiaskan sinar dari benda hingga bayangan yang jatuh di film sebagai layar. Prinsip kerja kamera dan mata adalah sama. Apabila mata melihat benda, sinar dari benda yang masuk ke mata dibiaskan dengan lensa mata, bayangan jatuh di layar mata atau retina. Sifat bayangan yang terjadi nyata diperkecil dan terbalik. Pelat film berupa coloid. Pelat itu dilapisi gerak, bromida, dan sangat peka terhadap cahaya. Apabila bayangan objek mengenai pelat film tercetak sebagai gambar negatif. Setelah proses pencucian, film dapat dicetak sebagai gambar positif pada kertas foto. Yang keempat, mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Yang kelima, teropong atau teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Yang terakhir, kaca pembesar atau loupe. Loupe adalah lensa positif yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jelas. Loupe banyak digunakan oleh tukang arloji pada waktu mereparasi kerusakan jam tangan. Perajin perhiasan pun memakainya untuk memperoleh hasil pekerjaan yang lebih baik. Tadi telah dibahas tentang macam-macam alat optik yang terdiri dari mata, kacamata, mikroskop, teleskop,
kamera, dan kaca pembesar. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu fungsi alat-alat optik. Alat optik yang pertama yaitu mata. Mata dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh dan dekat. Mata memiliki beberapa bagian yang mendukung fungsinya untuk melihat objek-objek yang jelas. Bagian mata yang pertama yaitu kornea. Kornea berfungsi melindungi bagian mata lain yang berada di bawahnya. Bagian mata yang kedua yaitu pupil. Pada bagian bola mata, terdapat lubang kecil yang berfungsi menampung cahaya yang masuk ke dalam mata. Bagian mata yang ketiga yaitu iris. Bagian iris pada mata berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Bagian mata yang keempat yaitu lensa mata. Lensa pada mata berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke bagian retina agar dapat membentuk bayangan. Bagian mata yang kelima yaitu retina. Retina berfungsi penting dalam membentuk bayangan suatu benda yang selanjutnya diproses ke otak sebagai benda yang terlihat oleh kita. Yang keenam yaitu saraf mata. Saraf pada mata membantu mentransfer bayangan yang diterima mata ke bagian otak. Alat optik yang kedua yaitu kacamata. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjatuhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Alat optik yang ketiga yaitu mikroskop. Mikroskop pada dasarnya berfungsi untuk membantu manusia dalam melihat objek berukuran sangat kecil. Contohnya, objek mikroskopis yang hanya bisa diamati oleh mikroskop, antara lain jaringan hewan, tumbuhan, protozoa, bakteri, dan virus. Alat optik yang keempat yaitu teropong atau teleskop. Fungsi dari teropong adalah untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, seperti halnya benda-benda langit. Teropong atau teleskop bekerja dengan cara menangkap gambar melalui bantuan radiasi elektromagnetik panjang gelombang yang bisa menembus lapisan atmosfer. Alat optik yang kelima yaitu kamera. Kamera berfungsi merekam bayangan dari suatu objek dan selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk gambar. Untuk dapat menciptakan gambar yang sama dengan tampak aslinya, kamera memiliki beberapa bagian dan fungsinya masing-masing. Bagian kamera yang pertama yaitu plat film. Plat film memiliki fungsi sebagai tempat bagi bayangan dan akan menciptakan bayangan negatif yang tembus cahaya. Bagian kamera yang kedua yaitu diafragma. Diafragma berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa kamera. Dan bagian kamera yang ketiga yaitu lensa. Kamera menggunakan lensa yang sama dengan mata, yaitu lensa cembung. Lensa cembung pada kamera berfungsi membentuk bayangan yang nyata, diperkecil, dan terbalik. Alat optik yang keenam yaitu kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi besar dan lebih jelas, yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung dengan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Kaca pembesar atau lup memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan benda. Tahukah kalian kelebihan dari alat-alat optik yang dibahas tadi? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah kamera. Kamera memungkinkan untuk melakukan fokus lebih cepat dan tepat dengan penumpukan gambar, bahkan sangat bagus untuk pemula sekalipun. Yang kedua adalah mikroskop. Mikroskop
tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga dapat dilihat langsung oleh pengamat serta mudah untuk digunakan. Yang ketiga adalah mata. Kita dapat melihat segala keindahan di dunia ini dengan menggunakan indera penglihatan yaitu mata. Secara tidak sadar, mata termasuk alat optik dengan cara tercanggih karena manusia sendiri belum bisa membuat alat optik yang serupa kemampuannya dengan mata. Yang keempat adalah kacamata. Kacamata membantu untuk menciptakan kesan tegas dan berkarakter pada wajah orang yang menggunakannya dan melindungi mata dari debu. Yang kelima adalah kaca pembesar atau loop. Kaca pembesar dapat mengamati benda-benda kecil sehingga tampak terlihat lebih jelas yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung dengan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Dan yang terakhir adalah teropong atau teleskop. Teropong atau teleskop memiliki kemampuan untuk mengumpulkan cahaya yang banyak sehingga cocok digunakan untuk mengamati benda-benda di langit yang memiliki cahaya redup seperti komet, nebula, dan jenis-jenis galaksi lainnya. Selanjutnya, tahukah kalian apa kekurangan dari alat-alat optik yang dibahas tadi? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah kamera. Kekurangan dari kamera yaitu fokus yang tidak terlalu bagus untuk penggunaan lensa tele atau foto close up. Untuk pemotretan makro juga bukan keunggulan kamera seperti ranger finder, terutama jika jarak lebih dekat dari 0,6 sampai 1 meter. Yang kedua yaitu mikroskop. Kekurangan dari mikroskop yaitu tampilan gambarnya yang tidak sebagus jenis mikroskop elektron, karena gambar yang ditampilkan kadang masih kurang jelas. Yang ketiga, mata. Kekurangan dari mata yaitu mata kita memiliki kemampuan yang terbatas untuk melihat dengan jelas benda-benda kecil maupun jauh, sehingga membutuhkan bantuan dari alat optik buatan. Yang keempat adalah teropong. Kekurangan dari teropong yaitu adanya koma. Koma yang dimaksud adalah cacat optik yang menyebabkan sebuah bintang tampak seperti komet, tidak seperti titik yang seharusnya. Yang kelima, kaca pembesar atau loop. Kekurangan dari kaca pembesar yaitu apabila digunakan terlalu lama, maka akan membuat mata mudah lelah sampai berair, mengakibatkan kurangnya penglihatan secara normal. Yang terakhir adalah kacamata. Kekurangan dari kacamata yaitu kurang nyaman, mudah pecah, sering berembun, dan terkena keringat. Kesimpulannya, alat optik adalah alat yang berupa benda bening yang digunakan untuk menghasilkan bayangan melalui pemantulan atau pembiasan cahaya. Alat optik merupakan alat yang berbentuk prisma, cermin, dan lensa sebagai alat utamanya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.